Teman-teman, perkenalkan nama saya Resviani Rambe. Saya mahasiswa dari Universitas Evarina, Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahel Apriliana Putupulu. Saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4 dan kami akan memaparkan sedikit ilmu tentang konsep sistem dan berpikir sistem. Terima kasih. Baik, pada hari ini saya akan berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman tentang konsep sistem, di mana secara sederhana konsep sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sistem kesehatan? Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan sistem kesehatan? Sistem kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Selanjutnya ada dua pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu yang pertama pendekatan yang menekankan pada prosedur, di mana dalam pendekatan prosedur, sistem sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang kedua, pendekatan yang menekankan pada elemen atau komponen sistem, di mana dalam pendekatan elemen, sistem didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Pendekatan ini sifatnya lebih luas dan lebih banyak diterima oleh berbagai kalangan. Berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh. Dan dengan demikian, pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Adapun tujuan berpikir sistem terbagi atas 5 poin. Yang pertama itu menstimulasi cara melihat, berpikir, dan wawasan. Yang kedua, kita tidak ingin hanya melihat dan memahami. Ketiga, tetapi bertindak dan menghasilkan yang lebih baik. Keempat, dunia yang kita atasi ibarat gunung es. Nah, yang terakhir itu banyak tersembunyi di bawah permukaan. Seperti yang ada pada gambar, berpikir sistem juga dapat dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, mengakui adanya interkoneksi, memahami, identifikasi, mengerti tentang umpan balik, memahami struktur sistem, membedakan stok, flow, dan variabel, mengidentifikasi dan mengerti tentang hubungan nonlinear, memahami perilaku dinamis, lalu meminimalisasi kerumitan dengan model sistem, memahami sistem dalam berbagai skala. Lalu yang terakhir, kemampuan dalam mengidentifikasi, pemahaman sistem, prediksi perilaku, kemampuan modifikasi untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Lalu kita bisa melihat tentang keuntungan sistem thinking atau keuntungan dalam berpikir sistem. Yang pertama itu mengajarkan kepada kita untuk memikirkan segala sesuatu berdasarkan kerangka metode tertentu. Yang kedua, ada urutan dan proses pengambilan keputusan. Yang berikutnya, mencari dan melihat segala sesuatu memiliki pola, keteraturan, dan sebagai yang terakhir, bekerja sebagai sebuah sistem. Adapun langkah-langkah dalam berpikir sistem, yang pertama, identifikasi pola yang berkurang. Yang kedua, amati lingkari umpan balik atau feedback loop. Yang terakhir, jangan fokus pada komponen. Sebagai contoh, kita dapat melihat dalam gambar bahwa COVID-19 sedang marak dan mewabah luas di sekitar kita. Pada 31 Desember 2019, Cina melaporkan kasus pneumonia misterius dengan penyebab yang tidak diketahui. Dalam 3 hari, jumlah warga yang terinfeksi sampai 44 pasien. Terus berkembang hingga sekarang sampai ribuan kasus. Awalnya, data epidemiologi menunjukkan 66% pasien terkait atau terpapar makanan laut dari pasar Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pisahkan sampel dari pasien diteliti dengan hasil yang menunjukkan bahwa ada infeksi virus corona atau jenis baru beta coronavirus bernama 2019 novel coronavirus.
Aktif 11 Februari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia bernama virus baru Sindrom Pernapasan Akut para Coronavirus dan nama penyakit yang kita kenal sebagai COVID-19. Saat ini 29 negara telah terkonfirmasi kasus COVID-19. Di Indonesia sendiri pada 3 Desember 2020, kasus COVID-19 tercatat dengan 17.119 kematian di seluruh dunia. Wah, ternyata dampak wabah virus corona COVID-19 tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan, tetapi juga memiliki berdampak pada perekonomian. Ekonomi global pasti akan melakukannya memperlambat mengikuti keputusan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai epidemi yang mempengaruhi dunia bisnis. Di Indonesia, pemerintah sedang berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak corona virus di industri. Beberapa rangsangan ekonomi muncul diluncurkan. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk melakukan jarak sosial termasuk bekerja dari rumah. Dan beberapa kepala daerah memutuskan memberhentikan kegiatan belajar mengajar. Berikut ini adalah dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah Indonesia. Sebagai salah satunya, dipengaruhi oleh perusahaan manufaktur otomotif yang berada di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global, sehingga menghambat produksi proses. Industri garmen yang melaksanakan sistem mengurangi kepadatan karyawan dengan cara 2 bekerja minggu dan 2 minggu libur untuk mengurangi penyebaran virus corona. Tentunya hal ini berdampak pada penurunan produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung pada PHK. Sektor pariwisata dan penerbangan kosong dari penumpang karena kebijakan jarak sosial, serta retail non-makanan yang pengunjungnya lebih sedikit. Dengan sistem sosial, ekonomi, dan kesehatan hampir runtuh. Mustahil untuk mengetahui seperti dunia baru itu. Bentuknya akan tergantung pada keputusan dibuat oleh arus pemimpin atau Halil 2020. Di tengah pandemi ini, benar sangat sulit untuk memperkirakan efek jangka panjangnya. Sulit memprediksi ekonomi, perilaku, atau sosial jangka panjang konsekuensi. Karena aspek-aspek ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan pemikiran sistem dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Pemikiran atau sistem berpikir sistematis adalah pendekatan holistik untuk melihat masalah secara keseluruhan di mana elemen-elemen di dalamnya berinteraksi satu sama lain atau Diare 2002. Karakteristik utama dari pemikiran sistematis adalah pendekatan holistik yang diperlukan menghadapi kompleksitas pemahaman holistik tentang yang ada hubungan, dinamika, dan perilaku, serta peran yang dimiliki organisasi dalam bidang sosial dan ekonominya. Lingkungan dapat menginformasikan keberhasilan keputusan pemimpin pembuatan. Nah, seperti yang kita lihat bahwa dengan maraknya pandemi COVID-19 ini, bahkan untuk sekolah-sekolah menengah ke bawah atau sampai menengah ke atas, mereka melakukan kontak fisik atau disebut dengan luring 50-50% menurut absen. Misalnya dari 1 minggu tersebut data murid dari absen pertama sampai absen yang ke-25, mungkin di minggu berikutnya melakukan luring dengan absen 26 sampai berikutnya. Nah, mungkin ada positif dan negatif dari COVID-19 tersebut. Namun kita juga perlu melakukan pemahaman holistik dan hubungan dinamika dan perilaku. Artikel ini akan memberikan gambaran tentang sistem berpikir yang diterapkan untuk penanganan pandemi COVID-19, terutama bagi para pemimpin di dunia bisnis. Sistem ini berpikir digambarkan sebagai pendekatan interdisiplin untuk mengelola kompleksitas dalam masalah yang kompleks.
Dalam hal ini, pandemi COVID-19, pemikiran sistem adalah salah satu pendekatan yang dibutuhkan agar manusia dapat melihat masalah dunia lebih teliti. Dengan demikian, pengambilan keputusan dan pilihan tindakan dapat dibuat lebih banyak difokuskan pada sumber masalah yang akan mengubah sistem secara efektif. Berpikir sistem berusaha menemukan cara untuk menangani kompleksitas dengan cara yang menghasilkan dalam tindakan kreatif dan berwawasan. Dalam konteks pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi berdampak pada sosial, politik, dan ekonomi. Dan mengambil pendekatan pemecahan masalah perlu menggunakan pendekatan yang matang dan berpikir sistem terarah sehingga menghasilkan tindakan yang tepat dalam mengambil keputusan. Baik, sekian dari ilmu yang dapat kami bagi kepada teman-teman. Semoga dengan ilmu ini kita bisa saling belajar bersama-sama. Saya Resviani Rambe dan teman saya Rahel Apriliani Napitupulu. Mohon maaf jika ada penggunaan kalimat yang kurang. Sekian dan terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Terima kasih.